Baik Pak, tadi atas penjelasan tersebut kan banyak proses untuk SP2DK dan bisa sampai mungkin pemeriksaan. Apakah ada tips dan trik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya Pak? SP2DK yang sekarang ini jauh lebih terstruktur kalau saya bilang ya dibanding dulu ya. Artinya ada kantor pajak itu biasanya sudah ada datanya tuh. Ya, jadi dan sudah lebih spesifik huruf A, B, C, D. Kadang-kadang sampai huruf I, J, K. Kebetulan nih kita ada program ya tax workshop gitu ya, tax workshop, tax planner mastery bootcamp. Nah, topiknya adalah terkait dengan strategi menghadapi SP2DK dan pemeriksaan di tahun 2026. Kita bukan hanya bahas taat peraturan, tetapi kita akan membahas studi kasus ya nyata, ya isi dari SP2DK ya atau koreksi-koreksi pada saat proses pemeriksaan. Tadi kan Bapak menyinggung udah menjelaskan 3 poin terkait dengan wajib pajak terdaftar, wajib pajak belum terdaftar, dan pengawasan wilayah. Saya ingin tahu jika diterbitkan SP2DK untuk wajib pajak terdaftar, itu bagaimana cara pengawasannya ya Pak ya? Apakah bisa dijelaskan ya? Ya mungkin ya agak banyak nih, cuma secara umum ya saya coba jelaskan. Jadi ketika wajib pajak menerima surat SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, pada dasarnya yang pertama dapat disampaikan melalui beberapa kanal, ya, baik disampaikan secara langsung ataupun via pos, nah atau secara elektronik via email ataupun secara via Cortex, gitu. Jadi sekarang ini sudah diakomodasi, gitu. Nah, dulu kalau sekarang kan ada Cortex nih. Nah, setiap wajib pajak kan sekarang ada akun Cortex-nya, gitu ya. Jadi kalau dulu sering wajib pajak saya nggak sampai, nggak bisa. Sekarang kalau dianggap ternyata sudah dikirim melalui Cortex, itu sudah bisa dianggap itu sudah sudah dikirim, gitu. Nah, jadi pertama SP2DK jadi terkait dengan proses pengirimannya dulu nih, gitu ya. Nah, bahkan juga bisa secara langsung. Nah, nanti harus ada dibuat berita acara bahwa ini sudah diterima. Artinya saya kasih ke kamu, sudah SP2DK wajib pajaknya sudah diterima ya, buat berita acara. Nah, setelah itu tentu saja wajib pajak diberikan waktu 14 hari plus 7 hari, boleh minta perpanjangan, gitu ya. Jadi sekarang ini sudah diatur di PMK 111. Dulu ini tidak diatur. Nah, jadi kalau sekarang karena sudah ada peraturan dasar hukumnya yaitu di PMK 111 tahun 2025, maka wajib pajak harus hati-hati nih. Ya, ini ada 14 hari, ini 7 hari. Kenapa? Karena kalau tidak menyampaikan tanggapan, nah bisa dianggap memang wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, gitu ya. Jadi dianggap wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Tadi kan ingat sebelumnya adalah memberikan tanggapan itu adalah dianggap salah satu kewajiban. Nah, kalau ternyata dia tidak memberikan tanggapan berarti tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu ya, dia harus hati-hati nih kalau kita melihat. Nah, atau wajib pajak dia memberikan tanggapan. Nah, ya memberikan tanggapan, kemudian bisa dilakukan juga undangan. Nah, undangan dikirimkan undangan dari kantor pajak, dalam hal ini AR dan Kepala Waskon, pengawasan konsultasi, untuk dilakukan pembahasan, gitu ya. Dan dilakukan pembahasan, baru nanti dia buat berita acara. Nah, karena berita acara ini artinya ada 2 nanti kan, wajib pajak setuju atau wajib pajak tidak setuju, secara umum gitu. Kalau wajib pajak setuju ya case close, selesai. Nah, ada namanya kalau ternyata case close, ada pembetulan, kemudian lakukan pembetulan SPT biasanya. Jadi ternyata nih, ada SPT ternyata kurang potong atau kurang store, ya kan. Nah, harus dilakukan penyetoran kembali tambahannya dan kemudian ada pembetulan SPT. Nah, maka bisa diterbitkan dan harus minta diterbitkan yang namanya SP3 P2DK, gitu ya. Jadi itu adalah penyelesaian dari SP2DK, gitu. Ya, kalau memang case-nya close. Tapi kalau case-nya nggak close, maka, nah ini bisa macam-macam nih, ya. Tentu saja nanti ada usulan lain. Nah, di mana salah satunya adalah misalkan urusan pemeriksaan atau bukti permulaan tindak pidana dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau case-nya misalkan nggak close, gitu. Artinya nggak close itu artinya tidak setuju antara wajib pajak. Berarti ada si AR dapat melakukan memberikan usulan. Nah, usulannya judulnya adalah usulan lain. Nah, usulannya macam-macam tuh. Antara lain adalah bisa dilakukan pemeriksaan atau langsung misalnya bukti permulaan tindak pidana, kan begitu ya. Makin bercabang ya Pak untuk ini ya, kalau misalnya usulan lainnya. Iya, di mana semuanya bermulai dari SP2DK. Nah, selain pemeriksaan ataupun pemeriksaan bukti permulaan, gitu ada juga beberapa usulan lain ya. Contohnya misalkan ada
pengukuhan PKP. Nah, ditetapin, oh tadinya harusnya pungut PPN, ternyata belum pungut PPN, ya makanya harus PKP secara jabatan diberikan. Kemudian ada lagi pendaftaran objek PBB. Nah, tadinya ini harus bayar PBB nih. Tentu saja PBB yang menjadi P2 ya, yang menjadi ranah dari kantor pajak gitu ya. Nah, kemudian ada lagi perubahan status, ya kan? Tadinya dia NE, non efektif. Oh, ternyata aktif nih orang, ternyata banyak bisnisnya ada, berarti harus jadi efektif lagi, kan bisa ya. Kemudian ada lagi pembatasan atau pemblokiran layanan tertentu. Nah, ini dia nih. Nah, ini kita juga belum tahu nih, tetapi pada intinya pastinya di Ortex dikunci gitu kan, bisa diblok kan begitu. Tetapi kalau misalnya ternyata belum lapor, jangankan ini belum lapor SPT aja, mungkin ada kesulitan nanti ketika bea cukai, ketika melakukan impor ekspor gitu ya. Kenapa? Karena belum sinkron karena datanya antara data kewajiban SPT dengan untuk kewajiban kepabeanan gitu. Jadi, nah itu kurang lebih ya. Oke, baik Pak. Tadi atas penjelasan tersebut kan banyak proses untuk SP2DK dan bisa sampai mungkin pemeriksaan. Apakah ada tips dan trik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya, Pak? Ya, jadi ketika wajib pajak ya menerima SP2DK dari kantor pajak, pertama harus dicek dulu ya apa isinya SP2DK tersebut. Ya, kalau sekarang SP2DK yang sekarang ini jauh lebih terstruktur kalau saya bilang ya dibanding dulu ya. Artinya ada kantor pajak itu biasanya sudah ada datanya tuh. Ya, jadi dan sudah lebih spesifik huruf A, B, C, D. Kadang-kadang sampai huruf I, J, K. Banyak sekali ya. Jadi huruf A sampai K dan L dan seterusnya ya. Jadi kita harus melihat bahwa satu-satu kita pelajari. Contoh paling sering biasanya adalah rekonsiliasi, ya antara PPN dengan pendapatan atau PPN masukan dengan HPP dan seterusnya. Kemudian withholding tax biaya-biaya dengan PPh 21, 23, 4 ed 2. Nah, itu paling sering muncul ya. Kemudian sekarang kalau orang pribadi ada data IOI gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya ya. Data IOI artinya apa? Penghasilan luar negerinya sudah dilapor belum? Asetnya sudah dilapor semua belum? Jangan-jangan belum dilapor gitu. Nah, jadi ketika setelah mendapat SP2DK itu, maka kita menanggapinya karena sudah spesifik, kita juga harus menanggapi. Ya, nomor satu tipsnya adalah kita harus menanggapi secara tertulis. Kita boleh komunikasi verbal dan harus gitu ya. Tetapi jangan lupa kita juga harus memasukkan surat tertulis kepada kantor pajak. Nah, baik secara manual ke TPT ataupun secara Kortex sekarang bisa ya, menanggapi SP2DK sekarang bisa melalui Kortex. Supaya apa? Ada recordnya gitu. Oh, mau verbal dulu boleh, tetapi dilanjutkan dengan tanggapan. Itu tips dari saya. Nah, kemudian yang kedua, nah, biasakan adalah kita harus memberikan dokumen atau bukti pendukung ya sebisa mungkin gitu ya, semaksimal. Kenapa? Karena kalau hanya narasi nanti akhir-akhirnya bisa jadi debat gitu kan. Menurut saya gini, menurut Anda begini. Nah, kan masing-masing punya pendapat, tapi kan pendapat itu harus dibuktikan tentu saja begitu kan. Nah, kalau rekonsiliasi mungkin ya dari ledger ya atau dari SPT-nya atau mungkin dari bukti transaksinya seperti kontrak, invoice dan seterusnya. Ya, jadi diberikan juga terkait dengan dokumen-dokumen pendukungnya gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah ketika SP2DK ini wajib pajak harus proaktif sebenarnya gitu. Justru jangan, waduh, saya kalau bisa sembunyi, kalau bisa nggak usah gitu. Wah, jangan, salah, itu kesalahan gitu. Justru kalau semakin tidak ditanggapi ternyata sudah berbulan-bulan, nah maka akan semakin sulit menanggapinya juga karena apalagi sekarang sudah lewat jangka waktunya kan. Nah, AR bisa melakukan berita acara ya kan, dihitung secara kasar kurang lebih indikasi tidak patuhannya berapa, kurang bayar, nah bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi lebih baik harus wajib pajak yang harus proaktif menanyakan gitu ya, dan kita juga kooperatif gitu ya. Terkait dengan tata cara pengawasan wilayah, itu seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi sebenarnya ini dulu sudah ada ya, tapi belum secara eksplisit juga sama. Tapi sekarang sudah naik di PMK 111 juga ya. Jadi pada intinya ini memberikan wewenang lah kepada AR gitu untuk melakukan pengecekan lapangan. Ya, istilahnya pengawasan di wilayah. Tapi sebenarnya apa? Ngecek di lapangan. Aslinya bagaimana gitu loh, sederhananya begitu ya. Jadi
bahasanya itu adalah kegiatan pengumpulan data ekonomi. Nah, artinya apa ya? Aktivitas kegiatan ekonomi wajib pajak kan, gitu kan, gitu. Ya, baik itu melakukan wawancara atau foto. Nah, sekarang boleh foto. Ya, diperbolehkan, ya, diberikan. Nah, artinya sesuai dengan PMK 111 ini, AR boleh dan melakukan geotagging istilahnya. Kalau geotagging artinya penentuan lokasinya kan ya, di mana koordinatnya, lokasi aktivitas wajib pajak kan demikian, gitu. Jadi tujuannya sebenarnya buat apa? Nah, ini lebih ke pemutahiran basis datanya. Ya, tadinya ternyata kok ini nonaktif melulu PT-nya. Ternyata begitu dicari tempatnya, ternyata ini masih aktif, ada jual dan beli gitu. Jadi pemutihiran NPWP, kemudian pemberian NPWP juga secara jabatan. Nah, ini hati-hati khususnya apa? Saya udah ada NPWP PT-nya, tapi kan di kantor pusat cabangnya belum. Nah, ini bisa juga diberikan NPWP cabang gitu ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan NPWP cabang gitu ya. Sekarang namanya NITKU ya, kalau saya nggak salah, NITKU ya, nomor ini tempat kegiatan usaha. Nah, itu juga. Kemudian PKP ya, PKP juga sama. Penetapan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk kewajiban PPN-nya gitu ya. Nah, jadi dari situ kan AR bisa melakukan penghitungan, masa sih ini sehari gitu kan, dilihat gitu kan rame begini gitu kan, masa omsetnya cuma sekian gitu. Nah, kembali nanti itu juga validasi kan. Wah, ternyata dia pakai ini, ternyata tidak lapor semuanya omsetnya. Nah, kenapa? Karena di tokonya nih ramai sekali gitu kan. Kok omsetnya sangat minim misalkan gitulah ya. Nah, jadi kan harus dilihat juga kan begitu. Kemudian kalau terkait dengan PBB juga sama ya, PBB, objek PBB ke statusnya, termasuk juga untuk pengawasan untuk wajib pajak yang belum terdaftar. Ternyata belum terdaftar nih, ternyata ini kok ada toko nih kan, ternyata belum punya PWP misalkan. Nah, seperti itu ya, gitu. Lebih itu ya terkait yang pengawasan kewilayahan. Untuk SP2DK ini, untuk kita misalkan ingin belajar lebih lanjut terkait dengan SP2DK ini dan menelaah terkait SP2DK ini, bagaimana ya Pak ya? Saya lihat ada Tax Planner Mastery Bootcamp, bisa dijelaskan terkait hal tersebut? Jadi ini memang kebetulan nih kita ada program ya, tax workshop gitu ya, tax planner mastery bootcamp. Nah, topiknya adalah terkait dengan strategi menghadapi SP2DK dan pemeriksaan di tahun 2026. Ya, nah ini termasuk kita akan membahas adalah peraturan baru ini ya, di PMK 111 tahun 2025 salah satunya, di mana di situ kita akan membahas secara detail dan rinci prosedur penerbit SP2DK, kemudian bagaimana tips dan trik wajib pajak menanggapi SP2DK-nya, termasuk contoh-contoh surat tanggapannya SP2DK itu juga kita bahas ya, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan gitu. Nah, kemudian tips-tips dan triknya ya, tips dan triknya bagaimana sih kita kalau terima SP2DK untuk supaya bisa selesai. Selain itu juga kita bukan hanya bahas taat peraturan, tetapi kita akan membahas studi kasus ya, nyata ya, isi dari SP2DK ya, atau koreksi-koreksi pada saat proses pemeriksaan. Nah, apa saja sih, kenapa bisa timbul dan bagaimana wajib pajak menanggapinya, koreksi-koreksi tersebut. Ada 30 lebih studi kasus koreksi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dan bagaimana cara menanggapinya. Nah, itu kita akan bahas satu hari full di bulan Maret ini ya. Kita akan bahas di bulan Mei. Di bulan Mei 2026 ini. Nah, untuk informasi pendaftarannya bagi yang kalau tertarik ingin join bisa cek link yang ada di caption ya, atau deskripsi yang ada di caption atau yang ada di video ini nanti ya, gitu ya. Nah, karena tempatnya terbatas gitu ya, karena kita bukan buka kelas yang terlalu besar supaya kita lebih intensif. Nah, bisa buruan segera daftar dan hubungi admin yang ada tertera di video ini. Itu dia penjelasan terkait dengan Tax Planner Mastery Bootcamp dari Pak Mulyono. Bagi yang berminat dan ingin join seminar tersebut, bisa klik link pada video ini atau website pada video ini. Yuk semua bagi yang berminat join, untuk kuotanya terbatas ya. Itu dia pembahasan pada sesi kali ini terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan. Bagi para wajib pajak semua yang ingin menonton episode-episode lainnya bisa mengunjungi channel ini ya. Dan untuk wajib pajak semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel ini ya. Terima kasih.